Selamat pagi semuanya, halo apa kabar? Senang sekali Jumat kali ini obrolan pagi kembali menyapa Anda ya. Ini berarti mengawali akhir pekan ya. Sudah siap dengan berbagai rencana kegiatan. Mungkin ada yang di akhir pekan akan keluar kota atau masih ada lemburan. Tetap semangat aja ya. Dan hari ini kami hadir dengan beberapa informasi untuk Anda dan juga perbincangan. Sudah kita kasih clue dulu nih ya, perbincangan nanti akan seputar kuliner. Wah, sayang banget jika dilewatkan ya. Baik, kita ke informasi yang pertama dulu saudara. DPRD Kota Yogyakarta resmi membentuk 3 panitia khusus atau pansus sekaligus dalam rapat paripurna Kamis siang. Langkah ini menjadi wujud komitmen Dewan untuk memacu kinerja legislasi, terutama dalam penyusunan produk hukum yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat paripurna di kantor Dewan Kamis siang kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut disepakati pembentukan 3 pansus untuk membahas raperda dan peraturan DPRD. 3 regulasi itu meliputi raperda tentang rumah susun, raperda tentang pengelolaan kebudayaan, serta rancangan peraturan DPRD terkait kode etik Dewan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Ipung Purwandari menegaskan, legislasi merupakan tugas utama Dewan. Menurutnya, setiap dinamika masyarakat harus memiliki payung hukum agar asas kemanfaatannya dapat terlindungi. 3 pansus tersebut diberi batas waktu kerja maksimal 3 bulan mulai dari rapat dengar pendapat publik, pembahasan bersama mitra kerja hingga penetapan bersama. Pembagian dan pemberian kewenangan masing-masing OPD secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memastikan penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta selaras dengan regulasi di atasnya. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, draft aturan baru terkait penyusunan raperda rumah susun yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aturan baru tersebut, pengembang wajib menyediakan minimal 20% luas lantai rusun komersial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kota juga menyiapkan sejumlah insentif mulai dari keringanan biaya sewa, kemudian sertifikat hingga insentif perpajakan. Hasto menegaskan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan membuat pembangunan rumah susun menjadi solusi efektif dalam penyediaan hunian layak. Tujuan disusunnya rancangan peraturan daerah ini untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penata ruang dan bangunan perkotaan, mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan juga penataan ruang, mendukung konsep tata ruang daerah dengan pengembangan daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan umum atau pemukiman yang umum dan juga menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan rumah susun. Agung, RBTV. Kita ke informasi yang kedua, Basnas RI memberikan bantuan bengkel mini kepada 15 montir dari 7 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo melalui program bertajuk Z Auto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha bengkel dengan dukungan modal, pelatihan hingga akses pasar untuk menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam program Basnas ini masing-masing montir menerima 1 kontainer lapak yang dilengkapi berbagai peralatan bengkel serta onderdil sepeda motor. Selain itu, para penerima manfaat juga mendapatkan pelatihan keterampilan tambahan untuk mendukung peningkatan layanan bengkel mereka. Pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Saidah Sakwan menjelaskan, program Z Auto telah berjalan di 78 kabupaten atau kota di 18 provinsi di Indonesia. Jadi Z Auto ini adalah program bengkel mini yang dikelola dan kita berikan kepada para mustahik. Kita berharap bengkel ini nanti berkembang karena dari bengkel ini kita harapkan teman-teman sudah kita fasilitasi 1 pelatihan. Jadi sudah kita berikan pelatihan, yang kedua kita berikan modal, yang ketiga adalah kita berikan akses pasar. Supaya apa? Dan juga pendampingan. Supaya teman-teman mustahik ini bisa growth. Para montir penerima bantuan menyambut gembira program tersebut. Sebelumnya sebagian besar dari mereka sudah berprofesi sebagai montir, namun dengan peralatan seadanya.
Kini dengan dukungan fasilitas yang lebih memadai, mereka optimistis produktivitas bengkel akan meningkat. Alhamdulillah senang Pak, karena untuk mengembangkan ekonomi kami. Untuk kedepannya bisa, insya Allah bisa maju dengan semangat dan perjuangan kami. Insya Allah nanti akan dan masyarakat bagi kita di masyarakat Purno. Sebagai bagian dari peluncuran program, Basnas juga menggelar layanan servis dan ganti oli gratis untuk 40 pengemudi ojek online di Kulon Progo. Para pengemudi mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Programnya bagus Pak, ini dari Basnas itu bisa membantu para kami ojol buat ya mungkin pas membutuhkan ganti oli dan servis gratis, itu mudah-mudahan bisa berlanjut ke minggu depan atau bulan depan atau bulan berikutnya lagi gitu. Hingga kini program Z Auto telah tersebar di lebih dari 600 titik di 18 provinsi dan 78 kabupaten atau kota di Indonesia. Program ini diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak mustahik termasuk di Kulon Progo. Bagas, RBTV. Ya, kita ke informasi berikutnya. Kreatif, mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan siswa SMK di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini. Mereka membuat batik, seragam batik dengan menggabungkan teknik dari Jepang yaitu Suminagami, dan nantinya seragam tersebut akan digunakan oleh mereka sendiri. Para siswa SMK Negeri 1 Pelupo, Kabupaten Sragen membuat seragam batik untuk bersekolah. Yang lebih membuat kagum, mereka mengkreasikan batik dengan teknik Suminagami atau teknik celup di air yang berasal dari Jepang. Pola yang mereka hasilkan sekilas nampak mirip. Meski demikian tetap unik karena mencerminkan ciri khas tiap-tiap kelas. Prosesnya sendiri cukup panjang, mulai dari mengentalkan air dengan bahan dan pewarna, menciptakan motif, pengeringan hingga membuat pola dan tahap penjahitan. Seragam batik ini nantinya akan dikenakan oleh para siswa di SMK negeri ini setiap hari Kamis. Tak sedikit siswa yang menjadikan ini sebagai momen berharga karena menjadi pertama kalinya mereka membuat seragam batik. Kita buatnya sesuai dengan inovasi dan kreativitas kita masing-masing untuk membentuk motif-motif ini. Modelnya tuh, kita cara membuatnya tuh loyang, diisi air, sama larutan CNC yang di blender itu. Untuk waktu pemblenderan itu sekitar 2 menitan sampai benar-benar larut. Nah terus kain itu dimasukkan ke dalam loyang. Kan itu udah diberi warna, habis itu ditiriskan dan dijemur. Cara pembuatannya aja sama batik-batik seperti malam itu udah beda. Pembuatan seragam batik ini menurut pihak sekolah meneruskan visi misi Pemprov Jawa Tengah yang mengedepankan masyarakat pintar, sehat dan peduli lingkungan. Nah, kemudian proyek ini hasil akhirnya nanti adalah seragam batik siswa yang kita atur untuk seragam hari Kamis. Jadi konsepnya adalah siswa membuat batik dengan pola inovasi dan kreativitas sendiri, kemudian dijahitkan menjadi baju seragam mereka sendiri, dan kita berikan media penggunaannya itu setiap hari Kamis. Batik Suminagami ini diharapkan dapat menjadi identitas sekolah yang menumbuhkan kebanggaan siswa terhadap hasil karya mereka sendiri. Rizky Pratama, RBTV. Ya, 3 informasi telah hadir untuk Anda di segmen yang pertama ini. Kami akan jeda dulu, usai jeda untuk Anda yang suka kuliner dari bahan baku ikan teri, tetap merapat akan hadir untuk Anda usai jeda berikut di Obrolan Pagi.